Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak suka jumlah yang ditawarkan. Tak usah dapatkan apa-apa dan nikmatilah. Istriku dan aku, seperti banyak orang Amerika lainnya, terkepung di bawah industri asuransi kesehatan untuk mencari keuntungan. Istri melahirkan putri pertama kami yang berharga pada bulan September 2021. Dan kami telah berurusan dengan membawa si kecil ke dokter. Sudah memiliki kunjungan ruang gawat darurat. Yeay. Dan apa yang tidak ketika kami menerima tagihan untuk LND di rumah sakit dari bulan September. Kami dikenakan biaya lebih dari $20.000 untuk pengiriman langsung dan teratur dengan epidural. Meskipun aku tidak menyukai asuransi kami, itu menutup sebagian besar dari jumlah yang harus dibayar. Yang sedang berkata, masih ada lebih dari $2.000 yang tersisa. Nah, dengan istri menjadi guru dan aku sendiri menjadi pegawai pemerintah negara bagian, penghasilan kami tidak terlalu rendah, tetapi juga tidak tinggi. $2.000 dari kantong akan membuat kita terjerat utang besar. Rumah sakit sangat sabar, pada awalnya, dengan mencoba untuk mendapatkan bayaran sampai saat ini. Aku telah berkomunikasi dengan rumah sakit mencoba menegosiasikan jumlah termurah yang mungkin untuk menghapus akun. Rumah sakit masih menginginkan hampir setengah dari jumlah itu untuk menutup rekening. Aku membalas dengan apa yang dapat kami tawarkan secara sah dan menyerahkan diri pada penambahan debit otomatis yang lain keluar dari rekening bank kami karena mereka tidak akan menerima tawaranku. Tetapi kemudian perwakilan akun terus menginterupsiku selama panggilan telepon dan bersikap sangat kasar. Aku mengerti bahwa kami memiliki hutang, dan aku tidak mencoba untuk menutupinya. Tetapi jangan perlakukan aku seperti kotoran karena sistem yang buruk ini, yang membebani istri lebih dari $50 untuk satu advil yang mengerikan di antara kegilaan lainnya. Perwakilan akun terus menjadi jahat selama panggilan dan mengejek, menyarankan mungkin aku harus pergi ke program bantuan keuangan, yang kulakukan. Aku menelpon saluran layanan pelanggan untuk program tersebut, dan dalam waktu kurang dari 10 menit aku mendapatkan konfirmasi dari seluruh jumlah yang dimaafkan. Rupanya ketika kalian menghasilkan kurang dari 300% tingkat kemiskinan federal, dan kalian pergi ke sebagian besar rumah sakit nirlaba, mereka akan memaafkan tagihannya. Perwakilan akun yang arogan mencoba mempermalukan aku untuk membayar harga yang keterlaluan untuk layanan yang diberikan, dan tidak mau menerima tawaranku untuk membayar sebagian tagihan, jadi sekarang mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Jangan menerima tagihan medis yang kalian terima. Berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, dan jika kalian beruntung seperti istri dan aku, kalian mungkin bisa membereskan semuanya. Cerita kedua. Jangan katakan desainermu tahu apa yang dia lakukan. Dia jelas tidak tahu sama sekali. Jika kalian membaca cerita tentang bos yang secara tidak sengaja memecat dirinya sendiri, tidak ada yang bisa memecat bos, jadi dia melakukannya sendiri. Ini terjadi beberapa tahun kemudian di tahun 2008. Saat itu aku bekerja untuk perusahaan surat langsung yang juga memiliki printer laser warna Canon 17 kaki, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan pencetakan khusus. Aku telah berada di bidang pemasaran selama 15 tahun pada saat ini, dan meskipun aku bukan seorang desainer grafis, aku cukup tahu untuk melakukan percakapan yang cerdas dengan desainer sejati. Pelajaran desain grafis singkat. Saat mendesain untuk produk cetak, kalian tidak dapat meletakkan apapun di belakang foto atau elemen grafis. Artinya, jika kalian menempelkan latar belakang biru di belakang foto, printer akan berpikir bahwa ia seharusnya mencetak foto dan latar belakang tersebut. Foto akan terlihat seperti berada di dasar kolam renang. Untuk menghindarinya, kalian harus memotong kotak seukuran foto, disebut knockout, dan memasukkan foto ke dalam kotak. Dengan begitu, kalian tidak mencetak latar belakang biru di bawah foto. Mengerti? Siapapun yang mengerti cara mendesain untuk dicetak tahu satu trik sederhana itu. Aku memiliki agen pemasaran sebagai klien baru, dan kontakku adalah putra pemilik dan dia pikir dia orang yang tahu segalanya. Butuh semua yang aku miliki untuk tidak memutar mata setiap kali aku bertemu dengannya. Kami akan memanggilnya Johnny Big Shot. Johnny Big Shot menginginkan 500 brosur untuk klien agen real estate besar. Itu hanya $250, jadi bukan pekerjaan yang sangat besar. Tidak masalah, kataku. Apakah desain grafismu tahu cara mendesain untuk dicetak? Oh, tentu. Dia baru saja lulus kuliah dan memiliki gelar di bidang desain grafis. Tentu, tapi kebanyakan orang tidak lagi mencetak sesuatu sehingga kebanyakan desainer tidak mempelajarinya. Jadi, apakah kamu yakin dia tahu cara mendesain untuk dicetak? Johnny Big Shot meyakinkan aku bahwa desainernya juga paham dan tahu barang-barangnya.
Jadi ketika kamu mendapatkan filenya, cetak saja pesanannya. Jangan main-main sama sekali. Katanya, aku memutar mataku di dalam mobil begitu keras sampai aku melihat bagian belakang tengkorakku. File yang dikirim desainer memiliki bintik-bintik hitam besar sebagai latar belakang di seluruh halaman, dengan kotak merah besar di tengahnya. Manajer produksi menunjukkan sampelnya, dan kalian dapat menebaknya. Bintik-bintik hitam muncul melalui kotak merah. Haruskah aku memperbaiki ini? Tanya manajer produksi. Oh, jangan, kataku sambil tersenyum. Johnny Big Shot sangat spesifik tentang tidak main-main dengan itu. Aku memberitahu dia tentang desainer Johnny Big Shot, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia mencetak pekerjaan, dan sopir pengiriman kami mengirimkannya pada hari yang sama. Beberapa jam kemudian, aku mendapatkan telepon marah dari Johnny Big Shot yang menuntut kehadiranku di agensi. Aku muncul, dan ada Johnny Big Shot. Buku jari putih memegang salah satu brosur yang menyinggung. Apa-apaan ini? Tuntutnya, berakhir dengan menjadikan semua ini salahku. Aku tahu, kataku. Kelihatannya seperti sampah, bukan? Kau benar sekali. Kenapa terlihat seperti ini? Aku berhenti sejenak, menarik nafas, dan berkata, apakah kamu ingat ketika aku terus bertanya apakah desainermu tahu cara mendesain untuk dicetak? Ya, dan kamu mengatakan kepada aku bahwa dia benar-benar paham tanpa pertanyaan mengerti semua itu? Ya, dia tidak yakin kemana arahnya, tapi dia tidak menyukainya. Ya, dia tidak paham, kataku. Karena orang-orang yang tahu cara mendesain untuk dicetak tahu bahwa mereka tidak pernah meletakkan latar belakang di belakang elemen grafis lainnya. Mereka tahu bahwa mereka memerlukan knockout di belakang foto. Ya, tapi... Dan kami tidak menyelesaikan masalah di pihak kami. Karena kamu menyuruh kami untuk sama sekali tidak menyentuhnya sama sekali. Ya, tapi... Jika kamu mau, kami dapat menjalankan kembali pekerjaan itu untukmu. Dan meskipun itu adalah kesalahanmu, dia mendekuk sedih. Kami akan menjalankan kembali pekerjaan itu dengan setengah biaya. Setengah? Seru Johnny Big Shot. Bosku ingin menagih jumlah penuh, tetapi aku membujuknya menjadi setengah untuk kamu. Suruh desainermu memperbaiki masalahnya, dan kirim ulang. Dan kami akan menyelesaikannya untuk besok. Kita bisa saja memperbaiki kesalahannya, tetapi aku ingin perancang jagoan itu mempelajari cara memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga dia tidak mengulanginya lagi. Dia memperbaikinya. Kami menjalankan pekerjaan itu pagi-pagi keesokan harinya, dan aku sendiri yang mengirimkannya ke klien saat makan siang. Klien kami senang, klien mereka senang, dan mereka selalu memberi kami pekerjaan siap cetak sejak saat itu. Cerita ketiga. Mandilah dengan cepat. Sekitar 20 tahun yang lalu, ada resiko tinggi kekurangan daya listrik di tempat aku dulu tinggal. Jadi pemerintah meminta semua orang untuk melakukan bagian mereka dan memotong penggunaan energi pribadi hingga 30%. Aku tinggal bersama ayah dan ibu tiri. Ada 2 kamar mandi di rumah. Pancuran yang mereka gunakan bertenaga gas alam. Dan yang aku gunakan adalah listrik. Jadi aku bertanya apakah aku bisa mandi di kamar mandi mereka. Jadi kami bisa terus menggunakan perangkat listrik lain di rumah secara normal. Ayah berkata tidak, bahwa setiap orang harus melakukan pengorbanan pribadi. Dan aku harus mandi lebih cepat. Dan ibu tiri berkata, tidak di depan ayahku, bahwa mulai hari itu aku harus mandi 5 menit, dan membiarkannya menggunakan perangkat listriknya secara normal. Masalahnya adalah aku memiliki rambut yang sangat-sangat panjang, dan membutuhkan waktu hingga 45 menit untuk mencuci sepenuhnya. Jadi di hari pertama aku mandi 5 menit tanpa mencuci rambut, dan semua orang senang. Di hari kedua, aku mandi 30 menit untuk mencuci rambut, dan ibu tiri sangat marah. Dia berteriak di depan ayahku, kenapa kamu lama sekali? Kamu harus mandi lebih cepat. Aku menjawab, aku mandi lebih cepat. 30% dari 45 menit adalah 15 menit. Jadi aku menggunakan 30 menit dan menghemat energi 15 menit. Dan ibu, apa yang ibu lakukan untuk menghemat energi? Ayahku tersenyum pada malicious compliance. Dan ibu tiri tidak mengganggu lagi tentang hal ini. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.